Perkenalkan nama saya Jessica, NPM 2142010 dari kelas 5 KMJ. Hari ini saya akan menjelaskan sekilas tentang hukum bisnis. Berikut penjelasannya. Introduction dapat kita lihat di sini ada hukum dan bisnis. Jadi hukum ini adalah seperangkat aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang memiliki kekuatan mengikat. Sedangkan bisnis ini dia merujuk pada kegiatan ekonomi di mana barang atau jasa dihasilkan, dijual atau ditukar dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi hukum bisnis ini adalah cabang dari hukum yang berkaitan dengan aturan dan peraturan yang mengatur aktivitas bisnis. Ini mencakup berbagai aspek seperti pembentukan perusahaan, kontrak, kekayaan intelektual, perpajakan, dan lain-lain. Jadi hukum bisnis ini juga mengatur cara di mana perusahaan beroperasi, melindungi hak dan kewajiban perusahaan, karyawan, konsumen, serta dia juga memberikan kerangka kerja untuk transaksi bisnis yang aman dan adil. Selanjutnya, pentingnya hukum bisnis. Yang pertama ada perlindungan pihak yang terlibat. Hukum bisnis memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Ini meliputi perusahaan, karyawan, konsumen, pemasok, investor, dan juga pemilik bisnis. Yang kedua ada mengatur interaksi bisnis. Hukum bisnis menetapkan aturan yang mengatur interaksi antara bisnis termasuk proses penjualan, pembelian, kontrak, dan yang lainnya. Terus ada mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Jadi hukum bisnis yang jelas itu dan struktur dia akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada menetapkan standar etika bisnis. Hukum bisnis memainkan peran yang sangat penting dalam menegakkan standar etika dalam dunia bisnis. Menyelesaikan sengketa. Hukum bisnis juga memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis. Terus kemudian sarana perlindungan kepentingan negara. Jadi hukum bisnis ini penting sebagai sarana perlindungan kepentingan negara karena dia berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, melindungi kepentingan masyarakat, serta menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan juga adil. Konsep dasar ini ada 3, yang pertama hak kekayaan intelektual, yang kedua kontrak, dan yang ketiga adalah pajak. Nah, jadi hak kekayaan intelektual atau HAKI ini menurut Profesor Dr. Faisal Santiago SHMM, HAKI adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, atau banyak juga disebut dengan intellectual property right. Contoh kasusnya itu yaitu Warkop DKI dan Warkopi. Jadi Warkopi ini dia menggunakan nama serta tindakan meniru karakter dari potongan adegan film dari sinetron yang dibintangi oleh Warkop DKI tanpa izin atau lisensi dari pemilik merek, pencipta ataupun pemegang hak ciptanya, sehingga ini merupakan bentuk dari pelanggaran atas hak kekayaan intelektual. Selanjutnya kontrak. Kontrak ini ialah perjanjian hukum antara dua pihak yang mencakup kesepakatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya itu ada perjanjian kontrak antara penjual dan pembeli di mana pembeli melakukan pembelian kredit tetapi pembeli dia nggak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu jatuh tempo, maka di situ perjanjian kontrak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa adanya pelanggaran kontrak sehingga dapat diproses secara hukum. Dan yang ketiga, itu ada pajak. Pajak ini adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat maksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contohnya itu yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB yang harus dibayarkan setiap tahunnya oleh pemilik tanah ataupun bangunan. Selanjutnya ada perkembangan hukum bisnis dari masa ke masa. Yang pertama Hammurabi's Code atau Kode Hammurabi sekitar 1754 sebelum Masehi. Jadi salah satu kontribusi paling awal dalam sejarah hukum adalah Kode Hammurabi yang berisi serangkaian hukum tertulis di Babilonia. Kode ini mencakup regulasi perdagangan, kontrak, dan juga hukum atas pelanggaran. Terus lanjut yang kedua itu hukum Romawi dan juga hukum kanonik pada zaman kuno. Pengaruh besar dari hukum Romawi dan hukum kanonik Gereja Katolik ini memberikan fondasi bagi banyak prinsip hukum bisnis modern terutama dalam hal kontrak dan kepemilikan. Selanjutnya revolusi industri pada abad ke-18 dan juga ke-19. Jadi revolusi industri ini membawa perubahan besar dalam struktur ekonomi dan juga bisnis. Pada masa ini terjadi perkembangan hukum terkait dengan perusahaan, hak kepemilikan dan juga hak buruh. Terus ada Louis Brandeis dan pengaruhnya pada regulasi bisnis pada awal abad ke-20. Louis Brandeis ini seorang hakim Mahkamah Agung AS memainkan peran penting dalam perkembangan regulasi bisnis dan juga pengawasan perusahaan besar melalui teori-teori terkait bahaya monopoli dan juga kebutuhan akan perlindungan konsumen. Terus ada Great Depression atau depresi besar dan pembentukan UU
Undang-Undang Pasar Modal pada tahun 1930-an. Setelah depresi besar, pemerintahan AS merespon dengan membentukkan undang-undang seperti Undang-Undang Sekuritas dan Bursa 1934 yang membentuk Securities and Exchange Commission atau SEC untuk mengawasi pasar modal. Terus ada pendirian Uni Eropa dan juga harmonisasi hukum bisnis pada pasca Perang Dunia II, yaitu pembentukan Uni Eropa dan juga upaya harmonisasi hukum bisnis antara negara anggota menjadi penting untuk menciptakan kerangka hukum yang seragam bagi bisnis di seluruh Eropa. Terus ada revitalisasi hukum perdagangan internasional dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada abad ke-20 dan juga ke-21. Organisasi Perdagangan Dunia memainkan peran kunci dalam merumuskan aturan dan perjanjian perdagangan internasional, memengaruhi hukum bisnis lintas batas. Dan yang terakhir itu yaitu teknologi dan revolusi digital pada abad ke-21, yaitu abad sekarang, di mana pertumbuhan teknologi telah memicu perubahan besar dalam hukum bisnis terkait dengan privasi data, kekayaan intelektual, e-commerce, dan juga regulasi teknologi keuangan atau disebut dengan fintech. Relevansi dalam kehidupan sehari-hari, pertama itu pembelian dan konsumen. Ketika kita membeli barang atau jasa, hukum bisnis terkait dengan konsumen akan berlaku. Terus misalnya jika sebuah perangkat elektronik yang kita beli itu rusak, terus dalam beberapa hari kemudian kita akan dapat mengklaim garansi sesuai dengan hukum konsumen yang mengatur hak kita sebagai pembeli. Terus ada kerja dan kontrak. Di tempat kerja itu hubungan antara karyawan dan perusahaan diatur oleh hukum ketenagakerjaan, kontrak kerja, hak dan kewajiban karyawan, serta aturan terkait gaji, jam kerja, dan juga kondisi kerja lainnya dipengaruhi oleh hukum bisnis. Terus ada transaksi keuangan, penggunaan layanan perbankan atau investasi melibatkan peraturan hukum keuangan, contohnya hukum perbankan mengatur transaksi, kewajiban kepada nasabah, dan prosedur penyelesaian sengketa dalam perbankan. Terus perjanjian bisnis, setiap kali kita masuk ke dalam kesepakatan bisnis atau kontrak, prinsip-prinsip hukum kontrak berlaku. Ini dapat mencakup pembelian rumah, sewa tempat usaha, ataupun kerjasama bisnis. Terus terakhir itu ada privasi data dan teknologi. Jadi hukum bisnis juga memahami bagian mana data pribadi kita diatur, terutama dalam konteks penggunaan internet, aplikasi, dan juga layanan daring. Selanjutnya kesimpulan dari poin-poin yang telah dibahas dapat simpulkan bahwa hukum bisnis adalah kerangka aturan yang mengatur kegiatan bisnis dan transaksi ekonomi. Ini mencakup berbagai aspek seperti perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, regulasi perjanjian bisnis, ketenagakerjaan, dan juga banyak lagi. Hukum bisnis memiliki dampak yang luas pada kehidupan sehari-hari, dan dia dapat mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dalam transaksi bisnis, kerja, keuangan, dan bahkan perlindungan data pribadi dalam era digital ini. Terus, bagaimana pemahaman Anda tentang pengaruh hukum bisnis dalam melindungi hak dan kepentingan individu dalam aktivitas bisnis sehari-hari? Bagaimana hukum bisnis dapat membantu memastikan transaksi yang adil dan perlindungan terhadap konsumen di era digital yang semakin maju ini? Nah, jadi menurut saya pribadi, jadi hukum bisnis ini memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan juga berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Ketika kita memahami prinsip-prinsip hukum bisnis, kita dapat melindungi diri kita sendiri serta memastikan bahwa transaksi bisnis yang kita lakukan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga memberikan kepastian dan perlindungan dalam aktivitas ekonomi kita. Dalam era digital ini yang terus berkembang, perlindungan data dan hak kekayaan intelektual juga menjadi aspek yang semakin penting dan harus dipertimbangkan dalam aktivitas bisnis dan kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana menurut kalian? Silakan jawab masing-masing ya. Thank you for watching. See you. Bye-bye.